Sebelumnya tadi sama Cawang pernah ketemu sebelumnya? Belum pernah. Sebelumnya pernah tadi mulainya. Iya tadi. Pernah gak turun ya kurang. Pernah pas sama telu paling apa ikut paling ya. Mungkin kita alumni dulunya itu lebih aware terhadap adik-adik kelas. Nah, saat ini supaya awake dhewe kudu Aku mesin kapal tapi kesasar dengan kantin. Major ke kantin, minor ke dengan mesin kapal. Itu major minor dia nih Gus. pekerjaan penyanyi tapi. Pesanku podcast general. Ya. Makasih Bang Haji. Itu orang tua. Itu Allah. Yang penting itu niatnya bener, ngelakoni bener, terus bakti karo wong tua, diridhoi sama Gusti Allah. Apapun itu, mau tadi pengusaha, mau tadi dosen, mau tadi direktur, mau tadi apapun, pasti itu adalah yang terbaik, yang barokah buat dia. Assalamualaikum, konco-konco Songo TS. Ketemu lagi kita di episode Ngobras Semangat Ngobrol Asik 93 TS. Tetap dengan teman-teman angkatan 93 TS sebagai bicara. Kali ini saya berhasil menculik bapak-bapak pengurus dari BUMN begitu, Cak Eka Santoso dari D3 Sipil. Beliau adalah Direktur Teknik dan Pengembangan. Direktur Teknik dan Pengembangan Wijaya Karya Ikon. Dan juga Cak Awang Lazuardi. Beliau adalah Direktur Pengembangan dan Produksi PT Pertamina Hulu Energi. Jadi kita senang banget hari ini teman-teman yang sudah aktif di Jakarta, kesibukan mengurus negara begitu, masih disempatkan untuk datang ke kampus, ketemu dengan adik-adik mahasiswa gitu. Dan terus terang saya pas mengikuti tadi baik melalui Zoom ketika masih di jalan dan maupun yang ketika sudah sampai di Teater A, ada beberapa momen yang membuat saya sedikit merinding gitu ya, ketika teman-teman menitipkan bahwa ke adik-adik mahasiswa itu bahwa 30 tahun lagi mereka seharusnya bisa lebih baik begitu ya dibandingkan apa yang kita telah lakukan hari ini. Kira-kira apa Cak yang bikin kemudian tergerak untuk datang ke kampus? Sering datang ke kampus? Sering. Saya sering diundang sama Bu Widi untuk saya 2 kali jadi dosen tamu di ITS, online juga pernah sekali. Jadi memang ini alma mater Ibu, seolah-olah ini adalah Ibu yang memanggil kita untuk kembali ke sini untuk sharing pengalaman kita ke adik-adik mahasiswa. Kalau Cak Eka sering juga? Kalau saya seringnya ke Manyar. Dan ke Manyar. Jadi kalau pengalaman saat ini di jurusan yang lain, artinya ya saya merasa surprise juga ya. Karena Manyar pun bisa mewarnai teman-teman yang ada di pusat. Dan itu mudah-mudahan terus sama adik-adik kita yang lain. Kalau di Manyar sering. Kalau di pusat Cuma sebagai satu barengan satu ITS gitu ya baru kali ini gitu ya. Ada yang berbeda Cak? Mungkin kalau sing tak rasano ya. Selama ini mungkin aku memberikan sharing session itu khusus di mahasiswa-mahasiswi teknik kimia. Offline itu mungkin pernah 2 kali ya. Jadi dosen tamu sekali, terus jadi kayak acara workshop gitu sekali. Terus yang 1 kali online, dan yang ini kan lebih umum, lebih banyak mahasiswa dari teknik lain gitu ya. Jadi bisa berinteraksi dan mungkin ini wis 2 tahun kena COVID, baru sekarang bisa offline, itu feel-nya beda. Cak Eka juga sama? ya, menurut ini apa ya? Satu message yang mau kita sampaikan ini powerful, sampai mudah-mudahan gitu ekspektasinya. Karena jujur saya tadi juga ingin mengemas menjadi satu informasi yang universal untuk semua ke teman-teman ITS dari berbagai macam jurusan, jadi antusias gimana itu bukan satu hal yang mudah gitu kan. Makanya tadi ada sedikit kesulitan menyimpulkan informasi yang mungkin di jurusan lain juga nggak ada kan gitu. Tapi kalau melihat animonya seperti tadi, saya pikir sukses dan insya Allah bisa berkelanjutan itu. Dari Cak Awang saya jadi tahu nih
apa sisi yang selama ini kita nggak tahu jadi tahu. CO2 diapakno iku mau. Keren. Tapi sebelumnya Cak sama Cawang pernah ketemu sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Sebelumnya pernah tadi mulainya. Oh. Iya tadi ya. Pernah Agak kurang sih, agak kurang. pernah pas sama telu paling ya boikot paling ya. Mungkin. Ya, jadi mungkin dulu pernah ketemu bareng gitu ya, tapi terus kemudian Janjian bubar. terus lupa lagi gitu ya. Lupa. Jadi kalau istilahnya di kemarin itu, kalau teman-teman ngikutin yang podcast sebelumnya, seolah-olah kita ini teman baru tapi lama. Sebenarnya mungkin di 30 tahun lalu kita pernah saling ketemu, saling papasan, tapi kemudian sering waktu karena kita dibesarkan tradisi di jurusan masing-masing gitu ya, jadi nggak kenal. Kecuali teman-teman yang memang aktif di nggak hanya di jurusan gitu mungkin. SMITS. Nek ana acara iki ketemu karo Cak Eka nang dalan aku gak bakal nyopo. Saiki nyopo nih saiki. Iya. Sama-sama dia panggil Pak Ete gitu, kalian nggak tahu gitu ya. Karo asli. Manyar itu begitu selesai bakti kampus kan langsung pisah Ya, kampus ini. Jadi kayak benar-benar 30 tahun. Sukses. Kalau tadi yang materi yang pengen disampaikan tersampaikan Cak, kalau menurut. Sebetulnya kalau hanya materi teknis menurut aku itu bisa mereka peroleh dari informasi mana. Yo YouTube, yo internet, yo apapun lah mengenai bagaimana industri migas. Tapi sebetulnya poin utamanya menurut aku sih kita yang lahir duluan dari mereka, kita yang punya pengalaman duluan dari mereka, kita yang terjun duluan ke dunia bisnis dari mereka, kita bisa sharing ke mereka pengalaman-pengalaman kita yang tidak mereka peroleh selama kuliah, termasuk insight-insight kita bagaimana kita harus behave, bagaimana kita harus mempunyai attitude, mempunyai integritas yang tinggi, itu yang harus tersampaikan ke mereka supaya mereka sebelum terjun ke dunia bisnis, dunia kerja, mereka sudah punya punya pengalaman dari para seniornya supaya bisa nanti begitu dia terjun dia langsung bisa ngegas dengan tetap pada alur yang benar. Kita zaman kuliah dulu tidak pernah kita dapatkan dari alumni aja atau gimana? Atau kita dapatkan juga kalau di teknik kimia? Misut sama. Oke, ini kok gak tahu. Aku nggak tahu. Gak tahu. Itu kita nggak Gak tahu. angkatan di atas kita waktu kita nggak. Atau mungkin memang belum tumbuh medsos, Bos. Ya, Tapi ini undangan kayak kuliah offline waktu itu jarang sekali ya. teman kita ya. Zaman kita jarang sekali. Saya dulu sepertinya cuma dibiarkan gitu ya, tahu-tahu lulus gitu ya. Cuma dikasih Podo karo sing tak omongno mau, aku mlebu nang gone Pertamina iku buka amplop hulu-hulu iki apa aku gak ngerti aku. Begitu tak leboni ternyata hulu iki bagian pemboran. Ono di teknik kimia Penghulu ngerti tapi ya? Hah? Lek penghulu ngerti ya? Aku ngerti nih gitu. Ping piro bisa? Aku nek bisa off the record iki lek ping biro iki. Cek tak hitung ya. Offset iki. Siji. Sepakat. Balik. Pakaian guyon gitu. Lah ya. Kalau dari aku buka amplop ketemu keterima Pertamina jurusan hulu, gak ngerti. Beda dengan waktu itu aku mlebu bareng karo konco-konco sing alumni ITB, UI, UGM. Mereka wis paham. Waktu itu ya. Kita tahun aku lulus tahun 98 iku konco-koncoku teknik kimia sing lulus tekan UGM, tekan ITB ku wis ngerti hulu iki apa, hilir iki apa. Lah aku gak ngerti. Lah itu yang harusnya kita yang saat ini wis tua, wis ngerti dunia industri harus menyebarkan informasi ini ke kampus. Yo kerjasama karo para dosen lah, yang karo kampus lah. Ya. Enggak sih ngerti aja. Lah aku ya tau ngalamin ini. Jadi pernah ketemu kontraktor Jepang lah. Dia lumayan lama. Tak takoni cerita masalah mesin kok ngerti deh. Mari ngono ngomong sipil kok nggak bisa. Ternyata dia bisa sempat loh. Mereka itu kuliah itu 2. Pikir nek Jepang. Major sama minor gitu ya. Artinya sama-sama dia bisa ngambil sipil, bisa ngambil mesin. Tapi pikir Jepang toh. Setelah sekian tahun ketemu meneh kondisi yang ya nggak jauh-jauh beda, Cino. Ya terakhir lah di Jakarta International Stadium.
yang podo. Awakmu sakjane jurusan apa? Mesin. Tapi sipil, ya aku kuliah sipil. Oh, negara liya iku. Nanti ada misalnya ceritanya Mas Cak Awang iki mau, bagi aku surprise. UGM kok iso disian. Dia opo ini? Iya. Mungkin karena mereka alumni dulunya itu lebih aware terhadap adik-adik kelas. Nah, saat ini supaya awake dhewe kudu ngono. Kalau selain yang acara ini, di acaranya Ikatan Alumni pernah tampil juga, Cak? Kalau acara alumni teknik kimia kalau nggak salah waktu itu aku ngisi. Pernah ngisi. Iya, ya. Tapi online ya, waktu itu lagi COVID. Nah, maksudnya kan IKA kan banyak acaranya kan ya? Iya. Banyak acaranya mulai ya, halal bihalal, main golf gitu kan. Terus apa lagi ya? Kan banyak acaranya kan kalau IKA sendiri ya. Nah, aku sih sering ngisi nek diundang, ya sharing-sharing session ini biasanya. Seriusan. Iya. Soalnya kadang kalau banyak teman ya kalau saya mati, kenapa nggak datang ke acaranya IKA kan pertama gak kenal sopo-sopo di situ. Kan gitu ya. Jadi kalau datang daripada kemudian salah mati gaya gitu kan, mending nggak datang gitu kan. Tapi sorry aku tak splatteran ya. Tapi ini Cak Awang. Sampai mungkin sering ya ngasih insight lah ke kampus itu kan. Pertanyaan saya, apa yang sampai feeding ke kampus itu, saya kira progresnya kayak apa? Kalau saya jujur, progresnya belum. Sebetulnya, ini kebetulan ono kepala departemennya di sini. Ada Bu Widi soalnya. Widi. Prof Widi sudah. Ya, jadi Ya. aku sama insya Allah profesor lah. Ya, insya Allah profesor. Improv ya itu ya. Iya. Kita di alumni yang aku rasakan dalam setahun 2 tahun ini, alumni teknik kimia ini lebih bonding dari seluruh angkatan. Sehingga kita membentuk salah satu program kuliah dari alumni. Waktu itu nggak salah aku ngekei kuliah. Aku ngomong ke Bu Widi, aku mau ngasih kuliah yang tidak diajarkan di kampus. Salah satunya yang tak ajarkan waktu itu mengenai HSSE. HSSE bukan kita bicara helm, enggak. Aku bicara bagaimana HSSE itu yang applicable di industri. Contohnya adalah terkait dengan permit to work system. Aku yakin itu tidak diajarkan di kuliah. Nah, ini pasti aku harapkan ini continuous gitu ya. Nah, ini program ini waktu itu sih rencana mau dimasukkan ke dalam program rutin ya. Cuma aku nggak ngerti kelanjutannya, mungkin nanti aku tak follow up lah karo Bu Widi. Ya. Mudah-mudahan juga podcast ini juga dilihat oleh banyak yang lain gitu ya, mungkin angkatan-angkatan yang lain, sehingga mungkin juga bisa jadi insight juga buat nonton gitu ya. Yang kami khawatirkan sebagai alumni kan gini, informasi dari luar untuk memperkaya alumni yang baru ya, generasi yang baru ini kan sebenarnya ada. Dan kalau ini bisa menjadi satu referensi buat mereka kan bagus juga gitu kan. Nah, sehingga harapannya dari pihak kampus ini kalau undang itu jangan cuman sebagai sorry aja ini, sebagai cuman sekedar rutinitas atau formalitas suatu acara gitu. Tapi ada di situ ada pemikiran yang dalam bagaimana sih ini tadi informasi jadi bagian yang bisa melengkapi mereka gitu. Karena sebenarnya yakin lah teman-teman yang datang ini sebenarnya ingin memberi informasi yang lebih dini kan gitu. Kudune kampus ini mengarah ke sini loh karena informasi gerakan pasarnya kayak gini. Seperti itu gitu. Ya, betul. Jadi nek nang Pertamina karo ITS itu ada program kemitraan yang menurut aku belum tereksplor dimanfaatkan maksimum oleh ITS. Itu adalah ini, dosen itu wong sing pinter-pinter ya, jenius, wis gelar sampai profesor dan sebagainya. Tapi pengalaman aplikasi di industri kan kurang, apalagi bagi dosen-dosen yang muda. Nah, mestinya kesempatan kemitraan dengan Pertamina dan sebagainya dimanfaatkan. Kita sangat senang lah kalau ono dosen muda tanda kutip dimagangkan ke industri 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan terserah. Berarti ketika dia mengajarkan, ini saya karena aku teknik kimia ya. Ketika dia mengajarkan heat exchanger, ono sing cell encup, ono sing plate dan sebagainya. Ojo-ojo dosen ini belum tahu ngerti ndelok barang ya.
Jawabanmu kok semua uplit jurusanmu kok. Aku mesin kapal, Cak. Oh, mesin kapal ya. Oh, Orang tak pikir statistik mau. Enggak ya. Aku mesin kapal tapi kesasar nang kantin. Mejar ke kantin minorku nang mesin kapal. Oh, Aku mejar minor biyen iku. pekerjaan penyanyi tapi. Usul. Penyanyi. Passion. Passionku podcast general. Siap, siap. Makasih Bang Haji. Sebenarnya Bu pun bingung soalnya banter ya jadi. Dan aku nyenes kok aja nyiksa Aris aja. Iya. Aku yo nyekali gak pegel anjing kok ngene iki. Dendam Aris sorry Riz. Sorry Riz. Takut kemana Riz? Kalem-kalem iki Riz. Lanjut ya. Lanjut loh. Ngapain di mau? Enggak. Dosen-dosen iki sing wong hebat-hebat iki perlu ditambahi karo pengalaman lapangan. Ya. Nek menjelaskan langgone mahasiswa iku enak jelas. Anu Cak, kalau sekarang kan ada program apa namanya praktisi mengajar ya. Iya, bisa. Praktisi mengajar. Bisa. Kalau zaman dulu kita justru kebanyakan dosen yang meroyek, ngajarnya kosong gitu ya. Jadi dipikir dengan praktisi mengajar itu jadi kayak dunia terbalik ya. Yang dosennya pada meroyek di luar, yang bisa disuruh ngajar karena kosong tadi. Tapi dengan magangnya tadi saya kira juga Nah, jadi itu menurut aku itu peluang yang sangat bagus. Contoh-contoh sing ya alumni Ya, sing baru lulus berminat tadi dosen, magang sik nang ngene industri gitu kan. Teko iku sisa jelasno, iki lho barangnya ngono lho. Gua tak coba tak omongno karo Bu Widi. Tapi kok cerita mau Bu Widi mudah-mudahan melihat ya Bu Widi ya. Pak Ato atau Pak Wawan. Coba ngomong nang Jakarta muni enggak Iku sampean. Aku. Sampean dia bener. Iya, heeh. Nah, iku mau niku gini ya yang lain iki. Coba nek lulusan ITS nang kene kan Bagus banget. wah aku bos. Waktu nang Jakarta. Oh, nang kono delok suarane medhok iku wis minder ya. Anu Jane padha ae, Cak. koyo anu iki. Koyo anekdot anak babi iku ya. Apa iku? Kalau melakukan dia kan mesti menunduk ini. Karena Karena isin boke babi. Terus aku ini menunduk. Jagre. Jadi sing kemenyek banyak yang ini. Iya. Semending ku swan capek apa jenenge angsa. Lah harus. banyak. Lah angsa kan anggun deh ya. Nah, Tapi padahal sikile gerak. Satu lagi sih mungkin kasanah ya spektrumnya dosen ini memang butuh diperluas sih. Nah, merasa karena memang ITS itu sisi ke timur tadi benar bahwa industri dan pasar ya itu lebih banyak di Jakarta kan, sehingga itu bisa tertangkap sama teman-teman yang ada di sana. Jakarta, UI, ITB itu lebih intens mereka. Tapi kalau tadi berarti Cak, kan kita tadi acara di Teater A, kemudian jalan ke sini gitu ya, kan lewati kantin gitu ya. Itu kan kalau zaman kita dulu kan mesti kalau kita dengerin mahasiswa ngomong gitu kan sudah pakai Surabayaan semua gitu ya. Zaman kita dulu ya. Kalau sekarang kan sudah ada perkembangan lu gue gitu kan. oh gak ngrungokno ya. Masa? Gak ngrungokno aku. Enggak. Soalnya aku bisa kata nang kantin aku sapa aku ya masjid, musola, perpustakaan. Asli. Mentoring sampai ngulang-ulang iki, mentoring. Oh ini gemes. Sira. Lho, sama takono karo Bu Widi. Bu Widi ku sahabatku. Nang ngene aku nang ngene masjid remaja masjid aktif karo Bu Widi, Bu Uci. Sinau bareng nang perpustakaan. Iki mesti Bu Widi ning guyu ngakak, leke double leke. Oh ngono. Iya. Disebarno nang ngene mahasiswane. Oh cocok wis. Soalnya diwajibno kon ngelem. Oh setuju polis. Kapan mana kene munggah lek anu subscriber ya. Tapi paling meso-meso yoga. Lambemu. Untung yo wis digawe podcast wingi tak tadi. Iya, betul. Ya wis, sip, mantap. Memang enggak. Jadi ya mungkin bisa dicek ke teman-teman apa yang jadi dosen ya. Jadi kebanyakan yang sekarang sudah dari sana juga sudah banyak kan. Oh, Sake ya? Oh iya bener. Koncone anakku akeh sing nang kene. Jakarta ya, heterogen. Wah, aku gak Jakarta, Bos. Jakarta coret aku iki. Aku nang Tangsel aku. Iya. Balik kena bayar ini susah kena bayar ini. Kan kalau Cao sama TK kan kalau saya lihat ada benang merahnya aja. Opo iku rek? Benang merah. Benang merah putih dan biru iki.
Merah Cak. Oh, benang merah. Sama tenang biru di Siranasa. Kayak tak umurin nanti biru. Nah, jadi kan Cak Eka maupun Cak Awang awalnya berkarir sebagai engineer gitu Yes. di lapangan gitu, posisi teknis sampai ke manajerial, ya sekarang ke pengurus perusahaan gitu ya. Kalau beberapa teman kan ngomong kalau jadi engineer ya itu angel lah gitu, di posisi kemudian menjadi sampai ke pengampu kebijakannya perusahaan. Kira-kira Cak, yang bisa menyebabkan Cak Eka sama Cak Awang hingga bisa berada di posisi itu apa Cak kira-kira Cak? Ridho orang tua, ridho Allah. Tapi jangan ngomong dulu. Lagi sakit kan? Lagi serius sih gak sih? Serius. Serius, iki serius. Iki aku ya serius iki. Nek menurut aku lho ya. Menungso iku ono garis tangane dhewe-dhewe. Ya sing penting iku niate bener, nglakoni bener, terus bakti karo wong tuwa, diridhoi sama Gusti Allah. Apapun itu mau tadi pengusaha, mau tadi dosen, mau tadi direktur, mau tadi apapun, pasti itu adalah yang terbaik, yang barokah buat dia. Nah, iki asli sebenarnya. Binting aku Cak. Ketane jawab iki gimana breaking mana tak itemno ae. Mau guyu-guyu saiki senyum-senyum mantuk-mantuk ngene. Seru jawaban. Kayak ngerengane tausiah. Seru jawabannya angel. Gimana saiki? Kalau Cak Eka Ya tapi aja nggak bener omongane awal ya. Aku iki sakjane nglakoni apa ya bingung sakjane. Jadi awal lah mlebu di telu lah ya. Awal masuk di 3 itu sakjane di telu kan ya apa pasti punya merasa lah ya, merasa punya potensi. Kan saya pasti lebih kecil di persaingan. Dari situ kudu sinau sing ngono ya enggak juga ngaku sini dolen tok ya kan. Itu ya bingung juga itu garis tangan ta ya apa dolen tok. Cuman satu, saya terbentuknya di Manyar itu, aku mau dosen-dosen banyak yang memang banyak ada kerjaan di luar, sehingga kita sebagai mahasiswa iling-iling aku zaman sakmono iku ngecat himpunan, gak tau muli Mas arek Surabaya. Padahal minggu lho dosenku ya pas ono ngecat himpunan saya. ngecat. Mari ngono, resik-resik. Kon belum kerja, gelem. Ya wis Pak, meneh yo jam itu, yo tak marani ternyata ning kono Wiratman. Awake dhewe teko mlebu kono dikon gawe jaman samono gawe apa? Sapiku jane yo bodoh dhewe cuma nekat tok ae kan. Kelak. Nah, dari situ ada mentoring dari dosen. Jadi memang taroso sih kita dulu kalau tidak aktif dan memang yo gak berani mencoba ya, gak berani mencoba, gak apa-apa saja. Gak apa-apa. Wis mari saka kono Wiratman durung lulus ono bukaan Wika. Bukaan Wika mungkin dari teman-teman pada waktu itu 300-an lebih yang ada tes di ITS iki sing saka Sukolilo iku mek ono arsitek loro ya enggak lebih dari 5 orang. Dan diterima dari berapa ratus orang yang diikut tes itu cuma 34 di telu aku tok besok ITS. Jadi memang ya nggak ada teman untuk bersaing dengan teman-teman yang lain mungkin sudah S1 ya bukan satu hal yang mudah. Tapi ya apa iso mlaku ketane bener cetane Cak Awang. Dengan wong tua semangat awake punya spirit yang memang nggak bisa kita redam hanya dengan kita apa jaring kan. Jaga aja. Mulane aku takoni karo apa jenenge teman-teman apa yang masih muda-muda gak ngerti aku. Karena ilmuku perasaan tak gemek 30%, dia niku mek semangat tok ae. Iku sajane sing dadi tantangan bagi awake dhewe sing wis umur 50, anake wis mulai masak. Karo bu dosen iki ya apa carane arek sing milenial iki mau jadi generasi staff. Nah, Iku iku ae biasa jenenge nanggung. Nek jenenge kecerdasan, wah saking pinter-pinter, Pak. Cak, sorry. Bang Haji ya? Bang Haji. Iya, oke. Arek nom arek nom saiki pinter-pinter. Ngrungokno film bahasa Inggris ngene akeh, ngrungokno iki gak ngerti-ngerti anakku sing cuwili wis ngerti kabeh. Tapi bagaimana Mau lho ditakoki P3 kabeh. lah iya,
Bagaimana cara membentuk dia dengan IQ yang bagus tapi mentalnya tough. Nah, iku PR awake dhewe. Karo iku spirit nang wong tuwa rada ya rada anu lah tawaduk ngene iki arek saiki rada angel. Wong paling ngomong jeru pisan aku balik. Oh, jujur sana gini ya. Ron aja dikomentari kok isin Ron. Harun lo nonton kan kayak bisa nih Harun. Terus yang bikin kemudian sharing ada tadi ya, pengen supaya generasi yang baru itu tuh jauh lebih bagus. Oh, ya jelas dah, jelas. Lengkap lah sebenarnya mereka. Nek sampean gak ada pertanyaan kan, ya aku sing nakoni lah. Wah bahaya gitu. Bahaya gitu. Wis sampean pikir Kita kiri teman-teman, kita kiri. Daripada kita koni ya. Jangan waktu lagi, kita sih nggak lagi. Yono ini, yo, nah wis teman-teman tanggo lah orang kali Sekali lah. Talentnya sing ngono. Ayo sampean sing ngomongnya. Hah? Kapan meneh ngerjane OSE? Saya lagi mikir kan ya, kita lagi mikir. Aku seblek kena. Berat iki mau coba ada berat iki. Tapi mungkin ini ya, sak durunge sampean aku tak ngomong sampean sampai mikir kok takon apa ya daripada aku anu. Iya. Nek tak delok ya, mau ono pertanyaan mau. Ya apa carane arek enom berani mengambil resiko dan sebagainya. Iku ono hubungannya karo iku mau. Nek arek pinter cerdas tapi mentale cilik, atine cilik. Wis percuma. Jadi yang perlu mungkin kita titipkan juga ke para dosen, kita sendiri sebagai orang tua. Ya apa caranya? Ngene. Ya apa caranya kita bentuk anak-anak kita itu produk bonek sidik nih. Ya. Aku mau Nek gak ono bonek gak bakal dadi ya. Wah aku bisa iku ya tak kuliah. Iki mulai zaman kuliah. Iki ono hubungannya. Ada hubungannya bagaimana aku merasa ditempa di ITS ya. Aku dhisik iku sakjane kuliah aku cepet ya. Aku skripsi loh 1,5 tahun aku iki. Dadi molor kuliahku lulus. 1,5 tahun iku sak semester kon sinau. Temen molor dan dulu neng aku Cak. Aku soalnya 14 semester aku. Iki ngeri aku guyu iki. Aku kenal koncoku ya. Oh no, deh udah gini ruangan sak buku mbak aku sudah nih. Oh iya. Iya. Lu koncoku sing 16 semester aja. Oh 16 semester ya. Oh no. Oleh aku nyanyi bonus lah deh Cak. Oh iya. Bonus cuti deh. Iya. Iya. Kan cuti udah nih. Oh, wis pokoke iku arek paling top lah. Wis, lanjut mana ya? Anu deh kan Joko ilmu neto. Hikmah iku. Joko hikmah. Nek aku ngarani dhek hobi. Passion ya. Iya. Passion ya. Tak takoni dhek sengaja nilai E cek lebih mendalami. Sampai semester 16. Salut lah, itu paling top. Jeru ya. Ya. Lulus langsung profesor deh. Jeru. Joko hikmah. Nah, enggak tak baleni mana ya. Aku skripsi itu jenenge, aku nulis skripsi itu gaya alat. Alat itu jenenge alat distilasi. Wong nek gak ping 7 aku bongkar. Tekan gelas sih lho. Di daerah kuburan lali aku rek. Gawe gelas yang tahan panas sih lho. Kuwi yo opo carane? Alat iku dadi. Wis alat iku dadi melakukan percobaan data iso nggak rumus ya aku. Nanti rumus sampai 1,5 tahun akhirnya ya alhamdulillah lulus ya. Tapi dengan cara iku membentuk sing tak rasakno iki serius sing iki. Sing tak rasakno iki membentuk aku dadi tan ranting. Kon iku mau kerja akhirnya dikai penggawean wis sing penting iya sik ngono ae. Masalah iku iso gak iso urusan mburi. Nek gak iso kan iso takon. Nah, iku sing perlu dibentuk nang arek-arek saiki. Iya. Aku malah jadi teringat yang viral beberapa hari terakhir ini, Cak. Apa iku? Salah satu alumni Universitas Jaket Kuning itu. Kemudian digaji sekian. Oh, iya. Terus kemudian dia gajiku lo kalah biar STM. Oh. Ya dia viral itu ya. Iya. Padahal dia kan belum bekerja, belum apa, tapi sudah komen duluan gitu kan. Ya, anu lah, apa perlu diberitahu anak-anak seperti itu. Diluruskan sidik. Iya. Cuma memang kalau zaman kita dulu sudah banyak hal yang viral gitu ya, wis viral akeh gini aja ya.
biyen ngono mosok kan viral-viralan gitu biyen. Iya. Saya masih ingat dulu gambar apa kalau di kapal kan wajib semua FTK lah yang bikin lens plan. Apa itu? Lens plan itu gambar apa bodi kapal itu ya. Bodi kapal ya? Bodi kapal. Bukan Oke. bodi yang lain ya. Oh iya, iya. Saya kan bisa kalian bodi soalnya. Oke. Nah itu waktu asistensi Cak. Belum dibuka gulungan kaki itu. Karena tidak ngetuk pintu. Diintip karo dosen iki. Oh gak streamline garismu. Gak posting tak enggak ada apa sih. Oh gak streamline garismu. Pegel iki Cak. Iya. Kalau dulu ya paling sudah viral. Ya awake dhewe ngenteni dosen ke jam 7, dosen teko nyawan ya gak mopo ya kan. Mungkin larek saiki ya baper. Iya. Nah, harusnya itu yang sudah mulai disadari sama mahasiswa bahwa dia juga butuh untuk tidak baper karena dia butuh nantinya bersaing di sana. Dunia mereka lebih keras dan nggak butuh orang baper kan. Iya. Nah, itu sing angel sih. Memang bener. Mestine koyo aku mau nek anu sing tak critakno mau. Aku kerja pertama kali di Minggu Karo. Gitu ya. Iya, Minggu Minggu Karo. Karo aku iki. Bayangin saudara-saudara. Enggak begitu enggak jadi. Iya, Jadi ngerti anu nih apa? Itu sebetulnya yang aku lihat. Ini kan aku pernah di Nestle, pernah di Exxon, pernah di Pertamina. Pertama kali aku masuk dunia kerja itu kan nang Nestle ya. Tak delok program leadership-nya aku apik loh. Ya aku bukan mempromosikan Nestle ya. Tapi itu yang aku rasakan bahwa mahasiswa fresh graduate mlebu tidak hanya ongkang ke merintah rono merintah ini dari supervisor gak oleh Cak. Kudu nglakoni mulai operator level 1, 2, 3, 4, 5, 6 nek wis lulus kabeh baru dadi supervisor. Artinya dia ngerti mulai dari proses awal sampai akhir. Nah, itu yang perlu di ini. Dan itu nggak bisa dibypass aja ya. Oh gak iso ya. Meskipun ada Gak iso. ponannya siapa. Oh gak iso, gak iso. Dan itu nggak bisa dilakukan di Pertamina gitu, nggak bisa. Di Pertamina berlaku. Berlaku juga. Berlaku. Kita ada ini ya, kita ada apa? Ada tahapannya. Ya berarti kan memang kalau Cak Awang dari proses engineer ke atas tadi kan juga butuh proses yang. Ya. Kalau di Pertamina itu, ya kalau di Pertamina itu karena terutama aku ya, nanggone bagian drilling ya. Ada plus minusnya ini. Oh zaman kita dulu sama zaman sekarang kan beda. Kalau zaman dulu yang namanya ngebor itu kan rig up sampai rig down dari satu sumur itu bisa 2 bulan 3 bulan. Nah saiki kan aturannya ya memang 2 minggu kerja 2 minggu off 2 minggu kerja. Kalau zaman aku biyen mulai rig up sampai rig down aku kudu nanggono. Jadi aku mulai satu cycle ini dalam waktu 3 bulan aku memahami semuanya. Itu plus minus itu positifnya semakin cepat kita mengetahui. Tapi kalau sekarang dipotong-potong 2 minggu ya memang masalah schedule kerja ya lebih panjang. Wes lagi. Tapi larek sing mengalami kondisi yang sekarang ini gimana? Dari segi militansinya gimana? Ada perbedaan nggak? Perbedaan nggak dengan dijamin sampai? Sepertinya itu dialami seluruh industri. Dialami oleh industri. Memang generasi kita sama generasi mereka ini memang ya itu tadi bagaimana kita membentuk pribadi yang cerdas tapi tough. Nek aku nang kerja gak tahu jenenge mlebu langsung tak gawe kerjaan sing enak gak tahu, takon sing enak-enak sih. Setelah itu baru tak takoni kon lapo nang kono. Nah, dengan cara seperti itu pun semuanya akan terseleksi kok. Mana yang benar-benar tahan banting, mana yang gak tahan banting pasti terseleksi dengan sendirinya. Ya pasti nanti yang tahan banting ini yang akan melaju cepat. Terakhir Ica, pertanyaan terakhir. Aku tertarik. Nah alumni ITS karo alumni sing liyane lebih strugglean sing ndi? Lah aku ngomong arek daerah sama koyo struggle awake dhewe zaman lulus dari ITS. Kira-kira bener. Nek aku melihat bukan dari alumni ya kalau aku lihat. Aku lihat itu dari pribadi masing-masing kalau aku lihat. Mungkin yang bisa dilihat itu orangnya itu kan terbentuk bukan hanya karena ini. Wilayah itu membentuk. Nah, wilayah kalau wilayah itu ya, tapi bukan karena alumni ya. Bukan karena alumni, tapi di mana dia terdevelop, terbentuk, disitulah pribadi dia muncul. Makanya yo ono sing arek kuthoane wong sugih sing dadi anak mami yo ono,
Tapi ono juga sing anake wong sugih, wong kutha tapi struggling juga ada juga. Jadi yo gak iso dikebiau ya. Iya. Saiki aku takon ae ya. Aja ngelang-ngelang, Cok. Hah? Kalau tak jawab, lo gua tahu temberi. Semua jawaban salah. Lah angel-angel lo. Urung wis, Iya. wae offline ae. Terakhir, Cak. Iya. Ada pesan nggak buat teman-teman ITS 93 tentang apa namanya produk paguyuban ITS 93 aja? Tentunya kan teman-teman sudah mulai membuat kegiatan. Ya sebenarnya sih teman-teman kan sudah ngumpul mulai beberapa tahun yang lalu. Wah, baru bisa terrealisasi sampai sekarang gitu ya. Dan mungkin juga agak bikin saya agak amazing gitu ya. Ternyata teman-teman bisa kemarin bikin acara apa namanya buka puasa untuk dari mahasiswa selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Kemudian bisa ke salah satu desa yang kepala desanya kepala lurahnya adalah teman-teman sebagai sendiri Paksos. di sana. Terus kemudian termasuk yang acara tadi yang seminar itu saya juga ternyata bisa begitu ITS 93. Kira-kira ada pesan nggak ya buat teman-teman ITS 93 lain? Mungkin masih di luar sana masih belum aware belum apa begitu. Ya mungkin Soalnya juga banyak juga di teman-teman yang lain gitu ya. Teman-teman yang lain mungkin juga angkatan lain. Sama telu iki lah, sama telu iki. Butuh energi tayo. Aku rasa sih ikhtiar ini nggak ada yang sia-sia lah ya. Memang ajak semua teman berpikiran sama nggak mudah. Tapi tak rasa ya mungkin dari teman-teman yang punya empati saat ini dipupuk. Saya bilang dari kita ketemu kemarin itu sampai dengan di hari ini itu ada progresnya. Ada progresnya. Ada banyak antusiasme dari misalnya jurusan saya tanya, "Iku sakjane acara nih opo sih?" Mereka mulai itu kita mesin bukber yang di Jakarta itu 120 lebih, bukber yang di Surabaya juga hampir segituan juga. Itu sudah 250 ono efeknya lah. Seper-8 dari totalitas 93 itu. ya mungkin nek input tukaran aku ya. Ini sangat bagus, seluruh angkatan 93 wis mulai nyatu, mungkin semakin lama kan semakin besar. Sing durung mlebu dilebokno kabeh, terus nantinya itu non acara-acara kok ingin yo bukan hanya direktur BUMN tapi bagaimana entrepreneur itu wangel loh Pak, tadi pengusaha itu wangel loh. Bu Suci mau dicatat Bu Suci ya. Iku seminar seri berikutnya itu sing profesi yang lain itu perlu diundang loh. Aku ya juga perlu belajar ya kan. Itu. Terus kegiatan sosial nek iso kan ini kan sustain ya. Ya benar-benar sustain, Cak. Contohnya yang menjadi keluhan saya pribadi ya, jadi bagaimana masalah integritas kita harus dengan rutin mengintroduce ke anak-anak mahasiswa kita, anak-anak kita. Terus yang kedua, misal ono kegiatan kita concern terhadap lingkungan. Nek nang kene iki relatif bersih ya. Sama nang Jakarta, aduh dah di sungai kotor ya. Nah, mbok menawa nanti itu angkatan 93 sekian ngadakno acara bersih kampung, bersih kali. Wah, itu dipublish menular ke lainnya. Ya aku mention sopo iki. Mbok harus apa iki? Sopo? Tapi insya Allah nek iku disebarkan ke yang lain-lain, wah itu mungkin lebih masif. Kembali lagi ke statement aku tadi di awal bahwa kita ini bukan quote aku ya, ini quote orang yang dia bicara aku dengar dan itu sangat mengena. Kita itu diciptakan bukan untuk sempurna tapi untuk berguna. Nah, itu mau ya. Oh iya. Jeru ya. Daripada lebih jeru, aku mesti saiki akoni durasi. Tapi apa maneh? Nutup podcast gak gawe parian. Ya wis rek, cepet iki reunian. 7 Oktober 2023 hari Sabtu. Sip. Sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Like bisa. Ini 16 semester nih. Aku gak tahu ini